Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Terima kasih telah mampir di Tongkrongan Horor. Dan buat kalian yang baru datang, semoga kalian betah di tongkrongan ini ya cuy. Oke, jadi hari ini gua mau ceritain kisah hantu penjual sate. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, siapkan dulu cemilan kalian, ambil posisi yang nyaman, dan kalau sudah langsung aja ini dia ceritanya. Jadi pada saat itu, gua masih sekolah di bangku SMA cuy. Nah, waktu itu, gua dan beberapa orang teman gua sering main di warnet malam hari. Kami main di dekat salah satu pasar yang masih berada di wilayah Jakarta. Tempat warnet kami teman-teman, itu berada pada sebuah gang. Nggak jauh dari gang itu, depan gang itu biasanya berjajar warung makanan di pinggir jalan. Yang tutupnya itu hingga subuh. Bagi kami itu adalah tempat nongkrong yang sempurna cuy. Apalagi warnet tersebut selalu menyediakan minuman gratis. Ya walau hanya air mineral biasa sih. Singkat cerita, sekitar jam 12 malam, ketika kami bermain, sebut saja Tejo, dia ngajak gua nyari makanan di depan gang. Sebenarnya gua pingin nolak sih, tapi karena perut gua juga meronta-ronta gitu ya, jadi ya gua ikutlah. Kemudian salah seorang teman gua nanya ke Tejo, "Jo, lu mau kemana?" "Gua mau nyari makanan bentar," jawab Tejo. Tanpa mempedulikan perkataan selanjutnya, gua dan Tejo pun akhirnya keluar untuk nyari makanan. Setelah kami tiba di depan gang, warung-warung yang biasanya rame, kini tinggal 3 warung saja. Kami pun hampiri 2 warung yang sudah buka, namun kedua warung itu makanannya sudah habis dan akan segera pulang. Kemudian kami berjalan ke arah kiri melalui warung terakhir tanpa mampir atau bertanya, karena kami pada saat itu berpikir jawabannya akan sama saja. Sekitar 200 meter dari warung tersebut teman-teman, gua ngelihat tukang sate. Kami pun menghampirinya dan makan di sana. Setelah makan, gua meminta air pada tukang sate itu. Namun dengan nada yang lumayan judes sih, tukang sate itu mengatakan airnya habis. Dengan agak kesal kami merogoh saku kami. Tukang sate tersebut lalu bertanya, "Mau ngapain dek?" Tejo menjawab, "Mau ambil uang pak, buat bayar." Namun dengan nada datar, tukang sate itu bilang, "Sampean gak usah bayar." Gua pun menjawab sambil memeriksa dompet, "Loh, emang kenapa pak?" "Saya udah nggak dagang lagi," kata tukang sate itu. "Loh, mau pensiun tak pak?" sahut Tejo. Kemudian si tukang sate bilang, "Sampean nggak usah bayar, kemarin saya baru ditabrak mobil." Gitu teman-teman katanya. Kami pun langsung kaget terdiam teman-teman, ketika melihat wajah tukang sate itu tiba-tiba berlumuran darah. Mata kanannya itu hampir keluar dan tangan kanannya itu menggenggam tangan kirinya yang hampir putus. Wah, sontak kami pun langsung lari cuy, dan kembali menghampiri 3 warung tadi. Nah, karena terlihat ada 2 sepasang wanita yang sedang makan, si Tejo ini malah ganggu sepasang wanita itu yang sedang makan cuy, dan mengatakan habis melihat hantu. Sementara gua masih ngatur nafas. Hantunya mirip yang jualan itu ya, celutuk salah seorang wanita itu. Tejo kembali terkejut saat pemilik warung dengan kaca tertancap di lehernya teman-teman. Gua pun langsung menarik Tejo dan mengajaknya kabur lagi. Ajo. Dan setelah itu, akhirnya kami berhasil kembali ke warnet dengan penuh keringat. Sang penjaga warnet pun kebingungan melihat kami berkeringat dengan wajah kami yang pucat. Dia bertanya apa penyebab kami seperti ini. Lalu kami ceritakan semua teman-teman. Malah dia ketawa. Dan dia mengatakan pada malam sebelumnya ada 2 orang wanita mabuk yang mengendarai mobil, dan mereka menabrak tukang sate yang sedang menyeberang jalan sampai mati. Lalu mobilnya menghantam warung hingga berantakan. Namun pemilik warung tersebut tidak selamat karena tertusuk kaca etalase mini miliknya teman-teman.